Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini Pak Guru akan membahas penjumlahan berbagai macam bentuk pecahan. Di sini kita sudah mempunyai beberapa soal penjumlahan bentuk pecahan yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe agar tidak hilang dari peredaran. Baik, langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama, penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa. 0,25 ditambah 2/5 sama dengan, jika diminta hasilnya ke bentuk desimal, maka pecahan yang 2/5 ini harus kita rubah dulu menjadi desimal. 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Bagaimana caranya, Pak? Caranya begini, 2/5 supaya jadi pecahan desimal, penyebutnya yang 5 itu kita rubah jadi 10. Kenapa jadi per 10? Karena kalau per 10 itu kan tinggal ada satu angka di belakang koma nantinya. Nah, 5 supaya jadi 10 kan dikali 2. Atasnya ikut dikali 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi 4/10, tinggal kita kasih koma aja jadi 0,4. Kita kembali ke soal, jadi 0,25 ditambah 0,4, kita susun ke bawah, komanya harus lurus tandanya ya. Jadi 0,65. Dengan demikian 0,25 ditambah 2/5 hasilnya sama dengan 0,65. Itu hasil dalam bentuk desimal. Kalau hasilnya diminta dalam bentuk pecahan biasa, maka yang mesti kita ubah adalah yang 0,25. Kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya? 0,25 itu kan artinya 25/100 karena ada dua angka di belakang koma. Tinggal kita sederhanakan, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 25. Jadi sama dengan 1/4. Jadi 0,25 ditambah 2/5 sama juga 1/4 ditambah 2/5. Tinggal kita samakan penyebutnya. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Nah, 4 supaya jadi 20 kan dikali 5, maka atasnya 1 dikali 5 sama dengan 5/20. 5 supaya jadi 20 kan dikali 4, maka atasnya yang 2 dikali 4 juga sama dengan 8/20. Tinggal kita jumlah, 8 ditambah 5 sama dengan 13, jadi 13/20. Kita lanjut ke nomor 2, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. 21 1/2 ditambah 12,75 sama dengan, jika hasilnya ke dalam bentuk desimal, maka yang 21 1/2 ini kita ubah menjadi desimal. Caranya bagaimana? Bisa kalian lihat di papan. Jadi yang kita rubah hanya pecahannya saja, bahwa 1/2 itu sama dengan 0,5. Jadi 21 1/2 sama dengan 21,5. Kembali ke soal, jadi 21,5 ditambah 12,75 hasilnya sama dengan 34,25. Sekarang kalau diminta hasilnya ke dalam bentuk pecahan campuran, tinggal kita konversi saja yang hasilnya tadi 34,25. Itu kan ada dua angka di belakang koma, berarti per 100. 34 25/100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 sama dengan 34 1/4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, penjumlahan persen dengan desimal. 15% ditambah 0,62 sama dengan, kita coba hasilnya ke dalam bentuk persen. Berarti yang 0,2 kita ubah ke bentuk persen. Caranya adalah, perhatikan 0,62 ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma berarti penyebutnya per 100. Dan kalau sudah per 100 berarti itu sudah persen. Jadi 0,62 sama dengan 62%. Kembali ke soal, jadi tinggal kita tambah saja 15% ditambah 62% sama dengan 77%. Jika hasilnya diminta ke desimal, tinggal kita konversi saja. 77% itu kan berarti 77/100 sama dengan 0,77. Lanjut ke soal nomor 4, penjumlahan persen dengan pecahan biasa. 24% ditambah dengan 3/20 sama dengan, nah enaknya kita ubah ke bentuk persen seperti soal nomor 3. Jadi di sini 3/20 yang akan kita ubah ke bentuk persen. Bagaimana caranya? Sama seperti nomor 3. 3/20 bawahnya kita ubah menjadi 100.
20 dikali 5, maka atasnya yang 3 juga ikut dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, 15/100 sama dengan 15%. Kembali ke soal, jadi tinggal kita jumlah saja 24% ditambah 15% sama dengan 39%. Jika hasilnya diminta dalam bentuk pecahan biasa, tinggal kita konversi saja. 39% itu artinya 39/100. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Selesai sampai situ. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 5. Penjumlahan pecahan campuran, persen, dan desimal. 38/25 ditambah 125% ditambah 4,6 sama dengan. Kita coba hasilnya ke dalam bentuk desimal. Berarti 38/25 dan 125% ini harus kita ubah ke bentuk desimal. Caranya adalah 38/25 kita pisahkan. Yang kita ubah yang pecahannya saja 8/25. Penyebutnya 25 kita jadikan 100. Kan dikali 4. Berarti atasnya 8 juga dikali 4 sama dengan 32. Jadi 0,32. Jadi 38/25 itu sama juga 3,32. Sementara 125% kita pisahkan saja dua angka di belakang koma. Karena persen itu kan per 100, ya kan? Jadi 125% bentuk desimalnya adalah 1,25. Sekarang kita jumlah 3,32 ditambah 1,25 ditambah 4,6. Kita susun ke bawah, luruskan tanda komanya ya. Itu hasilnya 9,17. Jadi hasil dalam bentuk desimalnya 9,17. Kalau kita konversi hasilnya ke bentuk persen, maka 9,17 itu sama dengan 917/100. Sama dengan 917%. Jika hasilnya kita konversi ke bentuk pecahan campuran, maka 9,17 sama dengan 917/100. Tidak bisa disederhanakan lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lewatkan video-video pembelajaran yang lainnya di channel ini.